Selamat mendengarkan. Apa? Kamu? Astagfirullah, Papa. Pagi-pagi sekali Sean dibuat terperangah begitu mendengar kabar buruk dari Sia. Meski bukan hal asing, tapi sungguh Sean ketar-ketir kalau sang mama mengabarkan hal itu mengingat dia kini jauh. Sean berangkat sekarang, Ma. Tidak perlu sekarang, santai, hati-hati saja Sean. Jangan buru-buru, sarapan dulu biar fokus. Oh iya, Papa minta bawain batagor sama bolu yang waktu itu kalian beli. Permintaan Sean kali ini sedikit membuat kening Sean berkerut. Meski Sia terdengar begitu santai, Sean tetap meminta Selina menyiapkan koper segera. Cepat itu kesehatan Michael menurun. Padahal beberapa waktu lalu ketika mereka datang sewaktu syukuran rumah baru Sean, pria itu masih tetap kuat dan terlihat sangat sehat. Tepat jam 8 pagi mereka pergi dengan kendaraan pribadi. Tanpa sopir saat ini, Sean memilih menyetir sendiri, karena memang lebih nyaman saja. Belum lagi begitu banyak permintaan Michael yang harus dia penuhi sepanjang perjalanan. Cuaca hari ini tidak begitu bersahabat. Sean terpaksa mengurangi kecepatan lantaran hujan menemani perjalanan mereka hari ini. Selina yang menguap beberapa kali di sampingnya membuat Sean tidak tega. Tidurlah, nanti Mas bangunkan. Makasih Mas. Tidak ada penolakan sama sekali. Sungguh, Selina memang tidak suka basa-basi. Dia terlelap begitu mendapat izin dari sang suami. Sean yang terlanjur memintanya tidur, kini hanya bisa menatap sendu Selina yang mendengkur pelan di sisinya. Memang Sean tidak tega, tapi bukan berarti dia siap ditinggalkan tertidur begitu saja. Harapan Sean bahwa istrinya akan menolak dengan beberapa kalimat dan menawarkan diri menemani dirinya hanya sebatas angan. Selina memang bukan tipe wanita peka yang paham dengan bahasa laki-laki. Lama tidak melakukan perjalanan jarak jauh, Saya baru cairin 20 juta dari IPKes. Ternyata bebas bunga. seorang sopir pribadi yang mengabdi sejak muda dan memiliki banyak peran di keluarga papanya. Papa gimana, Om? Tanya Sean dengan wajah cemas dan benar-benar berharap tidak ada hal buruk yang terjadi pada Mikhail. Gimana apanya, Den? Tuan besar, baru saja pulang bawa Uzay. Tuh, lihat. Bastian menunjuk tuan rumah yang sedang mengikuti langkah cucunya. Sedikit bingung juga, kenapa kedua putra Mikhail datang dengan melontarkan pertanyaan dan ekspresi yang sama hari ini. Papa sudah sembuh berarti, Om. Sembuh. Tuan besar tidak sakit, Den. Jangan begitu bilangnya. Ingin marah tapi tidak bisa. Sean menatap kesal pria yang kini semakin makmur dan sama sekali tidak ada tanda-tanda dia sakit. Selina yang paham jika sang suami sebal hanya mengusap pelan punggungnya. Sudah terlanjur. Hanya demi Mikhail, Sean bahkan membawa banyak baju karena di pikirannya jika sudah kambuh maka akan lama. Belajar dari pengalaman, segala penyakit Mikhail dapat terjangkit dalam satu waktu. Dan Sean khawatir saja hal itu terjadi. Jika Sean tengah kesal saat ini, Selina justru sebaliknya. Setelah menikah, ini adalah kali pertama Sean benar-benar membawanya ke rumah. Selama ini, mereka yang datang ke Bandung, hingga kesempatan Selina untuk menginjakan kaki di kediaman keluarga Sean, baru kesampaian sekarang. Papa, Ampean? Teriak Uzay yang kini melepaskan tangan Mikhail sebagai pegangannya. Bak tidak bertemu setengah abad, Mikhail berbinar begitu menyadari kehadiran sang putra, dengan membawa serta wanita di sisinya. Sejak dahulu mimpi Mikhail sama, ingin melihat Sean datang dengan membawa serta pendamping hidupnya. Sayangnya, Sean harus dipaksa dengan drama dahulu. Baru memiliki pikiran untuk membawa Selina ke rumahnya. Kemarahan Sean luntur seketika kalau melihat Mikhail yang berlari ke arahnya. Bersaing dengan Uzay, yang juga hendak memeluk Sean. Sungguh, pemandangan itu terlalu menggemaskan di mata Sean. akhirnya datang juga. Bagaimana perjalanan kalian? Hanya Mikhail menatap keduanya penuh cinta. Baik Selina maupun Sean sama di mata Mikhail. Sedikit terhambat, Pak. Tadi hujan pas masuk tol. Begitu. Ya sudah, ayo masuk dulu. Mama sudah masak banyak. Mikhail yang kini menarik koper besar Sean tanpa diminta, yang menunjukkan betapa Mikhail menginginkan mereka. Tunggu, Pak. Bukannya Papa sakit? Iya, makanya Papa minta kau datang. Jawabnya dengan wajah melas, bahkan sengaja menghentikan langkah agar terlihat lebih realistis. Sakit apa? Kolesterol Papa naik lagi? Atau apa? Bukan, Se. Tapi Papa sakit malah. Telinga Sean kurang mengerti apa yang diucapkan sang papa hingga dia hanya mengerutkan dahi seketika. Malah? Malah apa, Pak? Apa virus jenis baru? Iya, malah rindu. Jawaban Mikhail seketika membuat Sean tertampar. Candaan di balik senyum sang papa menunjukkan keseriusan, hingga ketika Mikhail berlalu lebih dulu, dia hanya menghela napas panjang. Jika hanya rindu harusnya bisa disampaikan tanpa perlu membuat pengakuan gila dengan mengatasnamakan sakit, pikir Sean.
Papa lucu, Mas. Lucu memang. Saking lucunya dia sampai buat Mas lemas berjam-jam, Selina. Tidak hanya Sean yang kena getahnya, tapi juga Zean. Pria itu bahkan mengurungkan niat untuk terbang ke Aceh begitu dia hubungi. Padahal Zean tidak seperti Sean yang memang sebetah itu berpisah dari orang tua. Anehnya, ketika Michael merindukan Sean, hal itu juga berimbas pada dirinya. Salahmu, kenapa tidak pulang-pulang? Jangan hanya karena bahagia di sana kau melupakan papa, Sean. Baru juga masuk, Sean sudah mendapat tamukan dari saudara kembar cerewetnya itu. Sean tidak main-main. Dia memang marah sepertinya. Terbukti dengan dirinya yang tiba-tiba mengambil Aliuzai dari pelukan Sean tanpa basa-basi. Belum sempat sih. Apa sibuk? Harus papa sakit dulu baru berpikir untuk pulang. Aku kira setelah 4 tahun itu kau berubah. Nyatanya sama saja. Ingat, Sean, jadilah adil sebagai anak. Sekalipun ilmu agamamu setinggi langit, percuma jika orang tua nomor sekian. Tanpa peduli bagaimana kehangatan yang kini tengah terjadi di ruang keluarga, demi Tuhan, Sean benar-benar murka. Seketika suasana mendadak hening. Tidak ada yang berani bicara. Sean tengah serius, dan Michael membiarkan putranya bersikap semacam itu karena memang Sean keterlaluan. Sean, jaga bicaramu. Desis Sean menatap tajam saudaranya yang sama sekali tidak bisa diajak kerjasama. Terlihat baik di mata mertua itu boleh, sangat boleh. Tapi jangan lupakan papa juga. Kau tidak tahu betapa dia merindukanmu. Bahkan datang malam hari hanya untuk melihatku, hanya karena merindukanmu, Sean. Sementara kau, sudah berapa kali karena meminta pulang dan alasanmu sama. Sibuk, belum sempat. Banyak sekali alasanmu, Kau... Kesal Sean mendadak emosi lantaran keterangkulan, semakin kesana kemari. Dia aku nasihatin, ngeyel. Coba kalau Mas Agam yang bicara, pasti dia akan menjawab, iya Mas, maafkan aku. Sean menirukan gaya bicara Sean jika dinasehati kakak iparnya. Sama persis begitu dan jelas saja membuat kepala Sean berasap. Sabar, Sean, ada istrimu di sini. Kau mengejekku? Tanya Sean dengan suara datar dan tangan yang kini terkepal. Tidak ada yang mengejekmu. Aku hanya bicara sesuai fakta. Kau memang melupakan papa sejak menikah. Sudahlah Sean, yang penting dia pulang. Michaela yang tidak ingin kedua adiknya berlarut-larut dalam pertengkaran segera melerai keduanya. Baik Sean maupun Zean sama gilanya. Mereka sama-sama tidak memiliki kemampuan untuk menahan amarah sekalipun di hadapan istri masing-masing. Sambutan yang cukup baik untuk Sean yang memang terbiasa jarang pulang. Bahkan Amira menjulukinya Bang Toyib sejak menikah. Meski sejak dahulu, Sean memang sudah terbiasa hidup jauh dari orang tua. Tapi tidakkah dia sadar, jika Mikhail sama sekali tidak bisa melepaskannya? Perang dingin keduanya mungkin akan berlangsung lama. Sean yang memang sudah lelah sejak awal, memilih segera ke kamar setelah Mikhail memintanya untuk istirahat. Papanya sama sekali tidak marah, tapi yang menggila adalah Zean. Nasib baik kedua adiknya belum pulang. Jika mereka berdua ada saat Sean tiba, mungkin serangan bertubi akan Sean terima. Bisa dipastikan mulut Amira dan Lengkara akan menciptakan kekacauan yang mungkin saja memicu perang dunia. Masuklah, ini kamar kita. Selina tampak ragu ketika hendak masuk ke kamar yang sudah tidak dihuni berbulan-bulan itu. Tampak rapi, dan tentu saja sangat luas. Tidak jauh berbeda dengan kamar mereka yang di Bandung. Dari pemilihan warna dan barang-barang yang ada di kamar, tampak jelas jika saya memang tidak suka keramaian. Semua benar-benar kosong, tidak ada gitar ataupun benda-benda yang dimiliki pria biasanya. Apa mungkin hidup saya sesederhana itu? Baru saja tiba, Selina sudah dibuat berpikir keras. Istirahatlah, pasti lelah kan? Tidak, aku baik-baik saja, ngantuk juga tidak. Ucap Zelina mengerja pelan hingga Sean menarik sudut bibir. Selina memang tidak lelah, tapi dia yang lelah. Bukan hanya fisik usai berkendara cukup lama, tapi karena Zean yang benar-benar membuatnya merasa bersalah, hingga hatinya juga ikut lelah. Pria itu melepas jaket dan juga celananya, menyisakan celana pendek dan juga kaos oblong yang begitu pas di tubuh Sean. Selina merasa betah, kamarnya memang nyaman. Balkon di luar begitu luas. Udara setenang ini cukup sulit dirasakan sebagian besar penduduk ibu kota. Sementara Sean pergi ke kamar mandi, Selina melangkah ke balkon kamar dan menikmati suasana di kediaman mertuanya. Besar sekali, itu kemana? Jiwa ingin tahu Selina menggelora, terlebih lagi kala dia menyadari tirai melambai dari pintu kaca yang sedikit terbuka di sana. Mengikuti kata hatinya, Selina melangkah pelan, dan seketika dibuat menjerit sejadi-jadinya
kalau seseorang menarik pergelangan tangannya tanpa aba-aba. Mas Sean, astagfirullah, aku terkejut. Selina mengusap dadanya meski yang melakukan itu adalah suaminya. Tetap saja dia terkejut. Jangan ke sana, area terlarang. Kenapa memangnya? Tanya Selina mengerutkan dahi dan justru semakin penasaran begitu melihat reaksi suaminya. Kamar Zean, jangan coba-coba ke sana. Mendengar ucapan Sean, sontak saja penasaran Selina buyar. Dia segera melangkah mendekati sang suami dan meminta maaf berkali-kali, sama sekali tidak berpikir jika kamar keduanya akan berdekatan hingga dewasa begini. Tidak berselang lama, Sean muncul dengan penampilan sama terbukanya. Bahkan hanya menggunakan baju tanpa lengan, menjengkal saja. Tanpa dosa dia menikmati kola dingin di tangannya. Zean, kau tidak punya otak. Sentak Sean dengan mata yang kini membola. Pria itu menarik paksa Selina dalam pelukannya, khawatir sekali jika mata sang istri telah ternoda penampilan Sean yang sama sekali tidak sopan itu. Astaga, sejak kapan kalian di sana? Tanya Sean sama terkejutnya begitu melihat Sean dan Selina di sana. Penting pertanyaanmu. Pakaianmu, ya Tuhan, malu sama anak Zean. Hah? Apa salahnya? Memang begini pakaianku di kamar, gila. Masuk Selina. Sean menarik sang istri dengan mata yang dia tutup dengan telapak tangan. Sungguh, Sean tidak rela sang istri mendapat pemandangan menggelikan itu. Biasa saja, aku juga punya istri, Sean. Bersambung.